Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, pastinya ada saja orang yang tak suka dengan kita, bahkan mengolok-olok kita, bahkan menghina kita, sampai kita menjadi putus asa. Luqman Al-Hakim, seorang pemuda yang namanya diabadikan dalam Quran, surah Luqman ayat ke-12 sampai ke-19, yang mempunyai nasihat yang sangat luar biasa sehingga Allah memberikannya sebuah ilmu hikmah yang disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sesungguhnya telah aku turunkan kepada Luqman sebuah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah menurut tafsir yang ada merupakan ilmu yang bermanfaat yang sehingga nanti menjadikan seseorang atau orang lain menjadi kepribadian yang lebih baik. Luqman banyak memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar menjadi orang yang sangat baik kepada orang lain. Lakukan yang terbaik untuk duniamu, lakukan yang terbaik untuk agamamu. Itulah pesan Luqman kepada putranya. Luqman juga tidak pernah menampik kepada anaknya bahwa anakku, nanti akan aku ajak engkau terjun langsung ke masyarakat agar engkau tahu bagaimana masyarakat bisa menilaimu. Lakukan saja yang terbaik untuk duniamu, lakukan saja yang terbaik untuk agamamu. Itu pesan Luqman kepada anaknya. Hiraukan cacian orang lain dan hiraukan omongan orang lain. Tetap lakukan yang terbaik. Silakan ambilkan lembu, mari kita buktikan kepada masyarakat dan kepada diri kita bahwa orang-orang tadi bagaimana menilai kita ketika kita menaiki keledai tersebut. Sepanjang perjalanan Luqman dan putranya, yang kali ini Luqman Al-Hakim menaiki keledai tersebut, yang akhirnya dituntun oleh anaknya dan banyak orang yang bilang, lihat itu, masa orang tua itu naik ke atas keledai, sedangkan anaknya malah menuntunnya. Betapa congkaknya orang tua itu, betapa sombongnya orang tua itu. Anaknya hanya menuntun sedangkan orang tuanya naik ke atas keledai. Lagi-lagi Luqman Al-Hakim berbicara kepada anaknya, lihatlah anakku, bagaimana respon di sekitarmu. Mereka menghina kita bukan? Padahal kita ingin melihat bagaimana respon mereka. Sekarang anakku, kita bergantian. Silakan engkau yang naik ke keledai dan aku yang akan menuntunmu. Ketika Luqman Al-Hakim menuntun anaknya naik di atas keledai, orang-orang pun tetap sama, mengejek, mencaci, menghina, bahkan mengolok-olok. Lihat anak muda itu, padahal masih sehat. Masa orang tuanya yang disuruh menuntun keledai untuk mengantarkannya. Terlalu buruk sifat dan akhlak anak itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa menjadi anak yang baik? Dengarkan anakku, bagaimana orang-orang di sekitar kamu mengolok-olok kamu, menghina kamu, mengejek kamu. Seperti yang saya bilang tadi, lakukan yang terbaik dan hiraukan olokan orang lain. Lalu mereka berdua sepakat untuk naik ke atas keledai dua-duanya. Ketika naik ke atas keledai berdua, maka Luqman Al-Hakim dan anaknya tetap saja diolok oleh orang lain. Lihat itu. Masa masih sehat, kok naik keledai? Kasihannya sama hewan itu. Masa nggak memiliki kasihan sama sekali? Kok begitu sama hewan? Bagaimana perlakuannya? Kok tidak ada rasa kasih sayang sama hewan? Lihat anakku. Bagaimana omongan orang lain. Selalu berulang mengejek kita, menilai kita yang buruk. Mungkin ini yang terakhir saya akan ujikan kepadamu anakku. Mari kita tuntun saja keledai ini tanpa kita naik keledai ini. Dituntunlah keledai itu tanpa mereka naiki, dan tetap saja orang-orang tetap akan bilang, lihat itu, keledai dituntun, keledainya masih sehat, orangnya menuntun, kok nggak naikin? Kok bodoh sekali dua orang itu, kenapa tidak naik keledainya? Betapa bodohnya dua orang itu, harusnya dinaik keledai. Lihat anakku, ada saja orang-orang yang tak suka sama kita, ada saja orang yang masih saja mengejek kita, menghina kita. Padahal kita sudah melakukan yang mungkin semua orang senang. Tetapi sudah kita naiki satu persatu, sudah kita tuntun sendiri, bahkan kita naiki berdua, tetap saja salah di mata orang. Itulah anakku, lakukanlah yang terbaik untuk duniamu, lakukanlah yang terbaik untuk agamamu, biarlah Allah yang maha hakim yang menilai diri kita sendiri. Maka jadilah orang yang terbaik, yang sampai melakukan puncak kebaikan. Biarlah Allah yang menilai, bukan orang lain menilai. Insya Allah dengan begitu, ketika hinaan yang engkau anggap sebagai suatu sakit dalam dirimu, maka akan menjadi suatu kemenangan. Jadikan hinaan olokan untuk melakukan puncak kebaikan semakin semangat dan semaksimal mungkin.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.